Kembali lagi dengan ini info. Salah satu keindahan yang dimiliki oleh Indonesia adalah mempunyai banyak sekali bangunan bersejarah dengan gaya desain arsitekturnya yang berbeda-beda. Setiap bangunan bersejarah dibuat dengan tatanan arsitektur yang mengagumkan berdasarkan nilai historisnya. Berbagai unsur budaya, ras, serta agama melahirkan desain unik yang membuat bangunan-bangunan ini memiliki desain yang beragam. Berikut 5 desain arsitektur bangunan bersejarah di Indonesia. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, untuk mendapatkan info terbaru dari kami. 1. Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Berbicara tentang arsitektur khas Indonesia, mungkin bisa dikatakan bahwa Gedung Sate adalah salah satu bangunan yang mencerminkan ciri khas Indonesia. Hal ini karena arsitek Belanda bernama J. Gerber menyatakan bahwa dia mencampurkan kesan Eropa dengan Nusantara untuk membuat bangunan ini. Nama Gedung Sate juga diambil dari 6 tiang yang ada di bagian atap dari bangunan ini. Ke-6 tiang itu akhirnya dianggap sebagai tusuk sate yang menjadikan bangunan ini sebagai Gedung Sate. Walaupun Gedung Sate tergolong bangunan baru, bangunan ini sudah menjadi saksi sejarah yang banyak terjadi di daerah Bandung dan Jawa Barat. Dua, Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu memiliki arti pintu 1000. Padahal dalam kenyataannya jumlah pintu di bangunan ini nggak sampai 1000. Totalnya ada 928. Walaupun begitu, jumlah pintu yang sangat banyak tersebut menjadi asal mula nama Lawang Sewu. Pada awal pendirian bangunan ini, Lawang Sewu digunakan oleh perusahaan kereta api yang dimiliki oleh Belanda untuk kantor pusat. Itulah sebabnya banyak sekali ruangan yang bisa ditemukan di bangunan ini. Tentu saja dengan ukuran pintu dan jendela yang tergolong sangat besar untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. Tiga, Museum Fathahillah, Jakarta. Di Jakarta ada Museum Fathahillah yang menjadi salah satu bangunan bersejarah yang cukup terkenal. Bangunan 2 lantai ini pertama kali digunakan sebagai pusat pemerintahan pada zaman Hindia Belanda. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, bangunan ini beralih fungsi menjadi sebuah museum. Museum ini memiliki desain arsitektur yang terbilang sangat sederhana. Meskipun begitu, nilai sejarah bangunan ini bisa dibilang nggak ternilai. Makanya, setelah memasuki pintu utama Museum Fathahillah, kamu akan menemukan beberapa ruangan yang menyajikan banyak benda-benda bersejarah yang dipajang di museum ini. 4. Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Yuk pindah keluar Pulau Jawa, lokasinya Makassar. Benteng peninggalan Belanda ini salah satu benteng yang masih berdiri megah hingga saat ini. Benteng Fort Rotterdam dibangun pada tahun 1673, selesainya 1679. Walaupun benteng ini pada awalnya didirikan untuk melawan penjajahan Belanda, pada akhirnya benteng ini jatuh juga ke tangan Belanda. Dari segi arsitektur, bangunan bersejarah ini memang tergolong cukup unik karena mempunyai bentuk yang agak mirip dengan sebuah permata dengan bentuk tajam. Hal ini karena keempat benteng pertahanan tersebut berguna sebagai penjaga garis terdepan dari serangan tentara Belanda waktu itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki dinding setinggi 7 meter untuk menahan tentara Belanda yang datang menyerang. Lima, Istana Maimun di Medan. Istana Maimun adalah istana yang saat ini masih berdiri tegap di wilayah Medan, Sumatera Utara. Sejak bangunan bersejarah ini didirikan tahun 1891,
Istana Maimun sudah banyak menarik perhatian karena kemegahan arsitekturnya. Jika dilihat sepintas, Istana Maimun memang terlihat seperti istana dengan tema Melayu. Walaupun begitu, Kapten Theodor van Epp yang merupakan arsitek dari Istana Maimun ternyata mencampurkan beberapa gaya arsitektur lainnya. Beberapa di antaranya adalah gaya arsitek Islam yang dapat terlihat dari bagian atap, India dari bagian interiornya, serta Italia yang terlihat dari pencahayaannya. Itu tadi adalah beberapa bangunan-bangunan bersejarah dengan desain arsitektur yang wow banget di Indonesia. Berkunjung ke sana bisa melakukan dua hal sekaligus, berwisata dan mendapatkan wawasan. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah! Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.